Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Iya, Pak. Sebentar, cek. Suara saya terdengar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Sebentar, ini. Sebentar. Ini rusak. Cek. Salah satu suara. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Terdengar enggak, teman-teman? Terdengar, Pak. Oh, Dengar, Pak. saya langsung masuk. Hari-hari. Baik, semuanya. Kita sehat semua ya. Yang sudah sakit, kurang enak badan. Ya, Yang kita sudah tahapan-tahapan pas panjang lebar. Sekarang kita sampai pada sebelum revolusi. Banyak ya, baik opera. Nah, sekarang kita akan ngobrol karya-karya sebelum dan yang melatari revolusi. Saya yang bisa menjawab itu apa? Bisa menjawab revolusi itu apa? Yo, revolusi. Izin menjawab, Pak. Silakan Raihan. Pak, revolusi industri itu semacam gimana ya? Masa di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran gitu, secara drastis itu di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan teknologi itu sebagainya gitu, Pak. Karena ditemukannya Inovasi baru gitu, teknologi yang baru. ya teknologi baru itu berupa Pak. berupa mesin uap. Sebenarnya Raihan sudah betul. Jadi sebenarnya ditandainya Indonesia, kok Indonesia, dunia ini polusi tandainya ya, mesin uap. Raihan nomor berapa? 15, Pak. 15. Makasih Raihan. Ya, ditemukannya mesin uap di dunia
itu akhirnya melatari banyak sekali mengubah cara pandang masyarakat, pemikiran masyarakat jadi semangat tadi kalau lain. Salah satunya adalah kira revolusi karena di era tersebut mulai orang-orang yang tidak dipekerjakan diganti oleh di era di mana revolusi orang-orang sudah bermesin. Nah, ketika orang sudah berganti, berarti logikanya ada banyak tugas-tugas manusia yang bisa dibagi oleh ya. Kita dulu seniman itu fungsinya sebagai dokumentasi. Jika ada foto, maka man sudah tidak bisa karena fotografi sudah ditemukan. Fotografi sudah ditengarai sebagai waktu itu ya, bukan dokumentasi, sudah masuk ke art. Kalau di prarevolusi fotografi sebagai. Nah, ada yang tahu pengertian fotografi itu apa? Pengertian foto itu apa? Foto itu adalah sebuah tangkapan kamera, sebuah tangkapan yang merupakan potongan dari kehidupan kita sehari-hari seperti apa, kemudian di foto itu potongan adalah potongan. Jadi proses pembekuan sebuah adegan, sebuah kenyataan dibekukan dalam berarti ketika fotografi ditemukan, maka itu akan sifatnya bisa dikendalikan, seolah-olah raja itu sedang membunuh naga. Di dalam fotografi terutama fotografi zaman ya, di fotografi zaman dulu tidak bisa karena belum. Jadi karya yang ada slice atau potongan dari kehidupan. Nah, pertanyaannya, saat kita mau foto, seringkali foto itu tidak sebagai slice sehari-hari lagi, tidak seperti potongan kehidupan kita sehari-hari, karena seringkali potongan kehidupan kita itu kita kondisikan ya, yang biasanya rambutnya acak-acakan karena ini mau foto 3x4 loh, sudah bentuk pengondisian. Nah, ketika itu sudah masuk ke bentuk, berarti fotografi sudah 100% berfungsi sebagai masuk dalam
ini yang dengan ya nah, beberapa kali juga kita kalau mau barang itu barang tatap direkonstruksi itu direkonstruksi agar benar. Nah, ada seorang fotografer nama Henry Fox Talbot. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam dunia fotografi awal-awal revolusi menemukan sebuah dibuat sebuah karya berjudul The Open Door, sebuah pintu yang terbuka, buat menggunakan subcover on print from Calotype. Kalau tiga itu yang kotaan dan kalau itu meletus dari tahun 1843 tahun itu ya Barat itu sudah menemukan sehingga dokumentasi yang ada yang lalu bisa dibagi. Nah, foto ini khusus dibuat dengan pengondisian khusus, jadi ditata yang rupa agar terlihat ininya, agar terlihat art. Jadi pada tahun 1840 sudah dimulai fotografi. Ada yang tahu penemu foto siapa? Penemu fotografi. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Penemu itu sebenarnya kalau konon itu orang Barat itu penemu fotografi namanya penemu utama fotografi, teori utama fotografi sudah penemu itu nama siapa gitu artinya itu dan kamera yang kuali. Nah, itu orang juga ya, penemu itu banyak dari orang era revolusi. Orang itu banyak menarik ya, dari mana orang Inggris itu mampu mencari sumber-sumber itu. Katakanlah kenapa Oxford katakanlah orang Barat yang bisa menjawab. Padahal dulu orang-orang Timur Tengah itu lebih dominasi yang bisa menjawab. Kalau nggak salah dulu ya Pak, ngambilnya dari orang Muslim terus kalau nggak salah bukunya itu dibakar atau gimana gitu, ditenggelamkan atau gimana dulu waktu ceritanya. Makasih. Kalau nggak salah. Dulu itu ada di Mesir ya.
daerah itu daerah orang-orang yang jagoan-jagoan. Nah, kemudian di Alexandria itu, nah itu ditenggelamkan. Yang ditenggelamkan di Alexandria. Suara saya terlalu kecil. Coba ya. Suara saya apakah sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik. Terlalu kecil enggak? Enggak, Pak. Oke. Nah, kemudian itu yang di Alexandria. Tapi kejadian yang kedua itu adalah perang perebutan Konstantinopel. Ya, setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian sahabat-sahabat itu banyak menyebarkan agama Islam di Gujarat Arab. Gujarat Arab itu seperti Turki, seperti mana lagi, Palestina, kemudian Israel, sekarang Israel ya. Ya banyak negara-negara di situ, Irak, Iran gitu ya, itu Gujarat Arab namanya. Saat banyak panglima-panglima besar itu hidup, mereka itu banyak melakukan penelitian-penelitian. Kita pertama kali itu adalah orang Muslim. Banyak sekali orang Muslim itu berkiprah gitu ya. Teleskop pertama kali, kemudian penemu antibakteria pertama kali, banyak sekali. Nah, termasuk salah satunya adalah apa namanya, kamera obscura, ya. Nah, kamera obscura itu kemudian diambil teori-teori obscura, teori-teori pandangan miring untuk menembuskan sesuatu itu diambil oleh orang Barat, diambil melalui sebuah perang ya. Perang itu salah satunya adalah perang ya setelah perang salib itu ada namanya, atau sebelum perang salib ya namanya ya, Konstantinopel itu ya, entah mungkin sebelum perang salib. Konstantinopel itu Sultan Al-Fatih ya, mungkin sebelum, mungkin ya sudah saya lupa, itu cucunya Sayyidina Umar, itu Nabi juga itu ya, hebat juga ya. Jadi adanya perebutan wilayah kekuasaan, dan akhirnya di orang-orang Muslim di Gujarat Arab itu kalah, kemudian dokumentasi semuanya diambil ke barat. Ya. Karena dokumentasi diambil ke barat, maka ilmu-ilmu pengetahuan banyak diklaim oleh barat. Nah, kemudian ketika barat itu menjajah ya, kita sudah ngobrol kemarin, barat itu menjajah, kemudian mendirikan sebuah lembaga-lembaga formal di kita, gitu kan. Akhirnya kita ikut ilmu-ilmu itu, dan kita meyakini kalau itu yang membuat barat. Kita meyakini kalau kita itu lebih tradisional, barat itu lebih modern. Kita meyakininya kan seperti itu. Kita dibuat seolah-olah kita itu lebih apa ya, bahasa kasarnya nek bukan tradisional itu ya lebih primitif gitu daripada orang barat. Kita kan seakan-akan dibuat seperti itu ya, kita dibuat lebih primitif daripada orang barat. Padahal kalau dipikir, kita itu lebih modern, jauh lebih modern daripada orang barat. Orang ya kan, orang-orang kita itu saking baiknya, itu senangnya nggak mau dijajah saja, dimonggo oke loh. Indonesia tak jajah ya, monggo menir, monggo jajah, saking apike. Orang Indonesia itu sangat baik, sangat suka mengalah. Pangeran Diponegoro ditahan di saat Lebaran, Belanda ngundang, dikira mau silaturahmi, malah Pangeran Diponegoronya ke sana nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa, ya ditahan. Orang Indonesia tuh sukanya kayak gitu, ngalah. Nah, masalah kemodernitasan, kita itu jauh lebih modern, ya kan.
Bayangkan saja di barat itu menemukan teori mengantar barang. Nah, di barat itu teori mengantar barang itu baru ditemukan ketika pos atau burung dara itu dilatih. Itu baru ditemukan. Di kita sejak ditemukannya ilmu santet itu sudah ditemukan pengiriman barang. Jadi misalkan saya mau ngirim pulpen ke Irham, tak kirim ke Irham, ujung pulpen hilang. Tapi nggak di meja, tapi di dalam tangan. Nah konon, ini masih konon ya, saya nggak mau mengatakan ini beneran ya. Konon dulu ketika Jawa itu menyerang Jawa Barat, Sunda, ya ketika waktu itu Raja Majapahit atau Hayam Wuruk itu mau menikahi seorang gadis, anak raja juga bernama Pitaloka, ya, Riah Pitaloka, pokoknya namanya Pitaloka, saya lupa. Konon itu begini. Mereka kan jalannya kan jauh ya, perbekalannya itu kadang kurang lewat ini. Jadi ada orang-orang yang berjalan atau orang-orang yang main di daerah sana, di daerah Majapahit sana, itu ngirimi barang, tapi pakai teknologi itu, santet itu. Jadi misalkan nasi ayam kepal gitu ya, nasi ayam tapi ada balungnya ya ilah ya, cukup ilah. Kemudian disantet kening Ilham misalkan, ini tak kirim kening Ilham, gitu. Ujuk-ujuk kan lambung. Jadi nggak perlu ngunyah, nggak perlu makan, udah sampai lambung. Ya, otomatis kenyang. itu terjadi. Jadi zaman dulu itu santet itu fungsinya positif. Ya zaman sekarang aja fungsinya jadi negatif. Lucu sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir. Orang dulu awal-awal ditemukannya telepon itu wah gegap gempita senengnya bukan main. Padahal orang Indonesia, orang Nusantara itu kalau mau telepon tinggal nempel ke keris ke bathuk ini. Itu udah telepon sama temennya yang ada di Sumatera sana, nggak ada pulsanya. Jadi memang kalau masalah modern mungkin kita jauh lebih modern daripada mereka, daripada orang-orang Barat. Hanya saja kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia itu tidak bisa melogikakan itu semua. Misalkan ditanya, Mbak aku mau ngirim, misalkan ya kamu pesen di Lazada itu pesen PS4, pengirimannya nggak perlu pakai tiki, pakainya santet ya, tapi tidak dimasukin ke tubuhmu juga, misalkan santetnya ditaruh di depan rumah kan bisa. Jadi nggak ada tulisan nggak ada paket gitu, nggak ada. Jadi santet gitu. Karena memang kemahiran dan kemodernan Indonesia zaman dulu itu udah luar biasa. Ya orang Barat baru kenal paket belakangan, orang Indonesia udah lama. Nah, setelah itu ya, setelah terjadinya revolusi industri, yang terjadi adalah ya, karena mesin itu banyak, ya, mesin itu sudah banyak, maka yang terjadi apa teman-teman revolusi industri itu? Berkurangnya tenaga manusia. Betul, tenaga manusia menjadi berkurang, banyaknya pengangguran, banyaknya demonstrasi, banyaknya dekonstruksi, banyaknya permusuhan, banyaknya dan sebagainya.
akhirnya banyak orang-orang yang beralih ke pekerjaan yang sifatnya lebih kasar. Ya. Nah, ini digambarkan oleh Henry Simon, seniman Prancis, dari sebuah karya berjudul The Stonebreaker. The Stonebreaker ini menunjukkan bahwa realitas yang ada di dunia, ya, realitas yang ada di dunia itu saat ini bukan hanya keindahan alam, tapi adalah kesengsaraan dan sulitnya hidup para petani. Nah, dengan dimulainya lukisan The Stonebreakers yang beraliran sosialisme ini, realisme sosial ini, maka dimulai juga sebuah abad baru bernama avant-garde. Avant sebuah gerakan perlawanan terhadap seni yang secara visual itu terlihat hanya indah di mata saja. Avant-garde adalah sebuah gerakan di mana seni itu tidak sekedar indah di mata, namun juga memiliki pesan yang sifatnya itu membangun lebih baik, mengkritik atau menggambarkan kenyataan sosial yang ada. Maka dari itu, awal avant-garde ini banyak sekali pejuang-pejuang, politisi-politisi yang kemudian berjuang untuk menyadarkan dan menyejahterakan masyarakat dengan memberikan proporsi yang adil antara mesin dan masyarakat. Nah, orang-orang barat itu sudah sadar bahwa mesin itu akan menggantikan pekerjaan orang dari zaman nenek moyang mereka. Sehingga nenek moyang mereka itu dengan sadar nyekolahin anak-anaknya, cucu-cucunya itu ke sekolah yang bagus. Biar anak dan cucunya itu menjadi penemu atau setidaknya akan temuannya untuk membuat atau memudahkan kehidupannya. Nah, itulah kenapa orang-orang di Eropa itu seringkali menggunakan alat-alat yang komplit. Alat-alatnya itu serba teknologi. Itu karena apa? Karena nenek moyangnya zaman dulu itu sudah melakukan semuanya serba manual. Mereka digantikan oleh mesin. Ya. Nah, jadi di tahun-tahun pasca revolusi industri, ya, pasca revolusi industri itu muncul sebuah gerakan seni baru bernama seni rupa realisme sosial, ya, penggeraknya bernama avant-gardisme, yaitu orang-orang yang melawan pemikiran bahwa seni hanya untuk keindahan mata saja. Jadi seni itu harus indah secara hati juga. Keindahan ini akhirnya ditafsirkan sebagai estetika. Padahal sebenarnya secara menyeluruh estetika itu bukan hanya keindahan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Estetika itu kan kalau bahasa ininya kan estetik indah. Sesuatu yang indah itu sesuatu yang seperti apa? Ada yang bisa memberikan saya contoh? Izin jawab, Pak. Silakan Irham. Menurut saya indah itu yang indah itu yang bisa membuat perasaan kita menjadi senang atau merasakan hal lain itu, Pak. Yang memiliki kesan di perasaan gitu, Pak. Iya, memiliki kesan di perasaan ya. Berarti hal lain itu apa saja? Tadi kamu ngomong hal lain. Misal kalau lukisan
ya kayak lukisan itu yang indah kan visualnya. Kalau gimana ya ngomongnya ya, Gimana yuk? seperti plat, aduh gimana sih, Nggak harus lukis. Misalkan Irham mendengar lagu, misalkan ini ada seorang laki-laki yang dia sudah tidak punya ayah, kemudian dia mendengar lagu ayah, dia nangis. Lagu itu indah enggak berarti buat dia? Iya, Menurut Anda ya indah. Lah, kenapa kok dia nangis? Padahal itu lagu indah. mungkin dia itu teringat kenangan ayahnya coba Nah, yang membuat dia menangis Ah. karena mendengar lagu itu. betul. Berarti keindahan itu bukan berupa visual saja, tapi keindahan itu juga berupa kenangan, ya, berupa apalagi kegetiran, berupa keperihan. Misalkan ya, ada orang ibu-ibu badannya kurus kering, kerempeng, kemudian dia ngasih mimi anaknya, netei anaknya, badannya hitam, dia di tengah gurun nggak ada makanan. Itu indah nggak karya itu? Indah juga sih. Indah. Itu karya yang indah. Kenapa? Karena karya itu bisa menarik perasaan Anda. Jadi indah itu adalah sesuatu yang sifatnya menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Dan selain menarik perhatian, keindahan itu juga harus memiliki apa ya, di balik itu ada semacam pesan. Ya, ada semacam pesan komunikasi yang baik, ya, itu keindahan. Ada dulu teman saya, ya, teman saya itu membuat pameran orang, tapi ya orangnya orang palsu gitu sih, orangnya palsu dibikin pakai resin, tapi mirip banget orang beneran. Itu dibunuh, kayak dibunuh, badannya disobek-sobek, kemudian ususnya itu pada keluar gitu, darahnya di mana-mana, baunya amis banget karena itu darah asli. Dia pergi ke PMI untuk beli darah itu. Nah, pertanyaan saya, itu indah enggak? Iya, Pak. Kenapa indah, Alif? Soalnya menggambarkan kengerian, Pak. Nah, soalnya menggambarkan kengerian gitu ya. Karena di balik itu teman saya ingin menggambarkan betapa ngerinya karya tersebut. Keindahan atau estetika itu dilihat jauh lebih kompleks di era kontemporer dan era modern avant-garde. Jadi keindahan di sini juga maksudnya adalah keindahan yang sifatnya bukan hanya sekedar visual, ini gambarnya bagus, tapi ketika kita melihat ini kemudian kita ingat kakek kita, ya, ingat dulu pendahulu kita, itu indah. Atau kita tahu bahwa dulu Amerika itu pernah sesengsara ini, itu indah, ya. Jadi keindahan itu bisa berarti sebagai sebuah fakta. Nah, kemudian akhirnya banyak seniman menggambarkan realitas sosial dengan gaya mereka sendiri. Ya, seniman-seniman yang membuat gaya realis, ya, gaya naturalis, ya, seperti ini, itu menggambarkan ulang. Mereka menggambarkan ulang karya-karya realis loh ya, naturalis loh ya. Nah, di sela itu banyak juga seniman yang mengkritik karya-karya yang seperti ini, yang hanya memperlihatkan keindahan saja. Mereka mengkritik bahwa banyak sekali orang-orang birokrat nyewa perempuan-perempuan, maaf ya, perempuan-perempuan tunasusila untuk dibuat hiburan di hutan gitu. Nah, ini potret realisme sosial saat. Kemudian ada seorang kulit putih yang tidak tahu malu dengan telanjang, sok-sok cantik, padahal sebenarnya
ada orang kulit hitam di sini membawa bunga, dia pakai baju yang sangat sopan. Ini memperlihatkan bahwa orang kulit putih itu terlalu tidak tahu malu dan menginjak-injak harga diri orang kulit hitam. Padahal sebenarnya orang kulit hitam memiliki perilaku yang jauh lebih baik daripada orang kulit putih. Kira-kira ini karya ini menunjukkan pemikiran seperti ini. Ya, jadi banyak seniman-seniman yang akhirnya itu mengubah konsep yang tadinya karya itu untuk memprovokasi perang, untuk memperlihatkan keindahan, untuk memperlihatkan drama gitu ya. Maka lukisan saat avant-garde ini, saat munculnya realisme sosial pasca revolusi industri, itu kesenian itu sifatnya lebih banyak mengkritik. Jadi awal mula seni rupa itu sebagai kritik itu ya awal mulanya itu dari persoalan avant-garde. Nah, ketika kita melihat di sini, kelihatannya lukisan ini bukan seperti lukisan yang sifatnya mengkritik, tapi sebenarnya ini adalah lukisan yang sangat mengkritik, di mana orang Barat yang ini adalah rambutnya itu pirang, berarti ras Eropa asli, itu mengenakan baju-baju yang mahal, tapi dia hanya sebagai pembantu. Ya, hanya sebagai pembantu. Yang kaya atau yang jadi pemesan atau yang jadi orang yang mengontrol pembantu ini siapa? Ini orang yang berpenampilan seperti ini, ya, dengan janggut dan kumis yang berwarna hitam, itu adalah orang yang, kalau Anda lihat ini ada ya, namanya itu berupa segitiga. Jadi sebenarnya ini banyak juga tentang bentuk-bentuk karya-karya yang terikat dengan Freemasonry. Nah, setelah karya-karya ini setelah karya-karya ini hadir, maka orang Barat mengenal yang namanya impresionis. Apa itu impresionis? Ada yang tahu impresionis itu apa? Tidak ada. Impresionis adalah jenis atau teknik melukis dengan tidak menggunakan kontur, tapi menggunakan kesan warna saja. Biasanya orang-orang impresionis itu melukis menggunakan pisau palet itu. Kesannya saja yang digambarkan. Jadi seperti ini. Perahu tidak digambarkan perahunya, tapi kesan seperti perahu dengan cara siluet. Ini kan palet ini, dengan pisau palet ini. Ya, bukan pisau palet. Kalau dari kecil mungkin nggak terlihat sekasar ini, mungkin terlihat cukup realis, tapi ketika ini dibesarkan, loh kok kasar? Nah, ini namanya adalah impresionis. Impres, kesan, hanya melukis kesannya saja. Ini terlihat sangat realis, tapi begitu ini saya perbesar, sudah nggak realis lagi. Loh, ternyata ini hanya gores-goresan toh, nggak realis, tapi begitu dikecilin kelihatan realis sekali. Ya kan, kelihatan realis sekali. Nah, ini namanya adalah lukisan impresionisme. Lukisan yang memperlihatkan kesan. Nah, awalnya adalah Paul Cézanne. Paul Cézanne itu adalah seorang seniman yang waktu itu membuat sebuah kesan menggunakan pisau palet agar terlihat seperti realis dari jauh, tapi kalau dari dekat loh kok berantakan gitu. Pada tahun 1874 ya, pameran besar yang dibuat oleh beberapa seniman, dan seniman ini seniman dunia yang sangat terkenal semuanya, Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet,
Monet itu juga salah satu seniman palet ya. Barthe Morisot, Canoir, dan lain sebagainya itu berperan dengan judul Of the Société Anonyme des Artistes Peintres. Kira-kira artinya adalah Anonymous Corporation, komunitas yang tidak bernama dari beberapa pelukis, pematung, dan pengukir, engravers, dan pengukir. Nah itu mulai tahun 4. Jadi di 1874 orang Barat sudah mulai mengenal kesan. Nah kemudian setelah kesan-kesan itu ditemukan, ya, setelah proses kesan-kesan tadi ditemukan, akhirnya ada seorang seniman lagi bernama George Seurat, yang merupakan murid dari Paul Cézanne, itu membuat bentuk lain dari impresionis menggunakan pointilis. Jadi yang tadinya itu menggunakan pisau palet, ini menggunakan kuas tapi di titik-titik pointilis. Ya. Dari itu terjadilah sebuah teknik baru. Teknik tersebut dinamakan teknik impasto. Nah, seorang kritikus Inggris bernama Roger Fry menyatakan bahwa karya Seurat ini tidak menampakkan ide atau gagasan baru, tapi penggayaan dan tekniknya itu sudah sangat individu. Nah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan pada ini saja. Besok kita akan mengobrol dan membahas bagaimana yang tadi itu dari avant-garde ini tadi sampai ke pola-pola modernisasi, sampai ke abstrak, sampai ke tidak berbentuk, itu bagaimana itu kita akan membahas minggu depan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada saya presensi Alaisyam Fazil. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Umail. Hadir, Pak. Halimah Ummul. Hadir, Pak. Faisal Aulia. Muhammad Alif Arsyandi. Hadir, Pak. Satria Unggul Paneguhan. Hadir, Pak. Kamu orang Sunda ya, Satria? Iya, Pak. Oke. Sundanya mana? Ciamis. Oh, Ciamis. Saya punya saudara di Ciamis. Mananya ini? Pangandaran. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Baik. Lumayan. Mahardika Trikurniawan. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf Triatma. Muhammad Yusuf tidak ada. Dianisa Dahlia. Hadir, Pak. Yohana Wulan. Bayu Aji Hadir. dulu. Bayu Aji dulu. Hadir, Bayu Pak. Aji hadir. Yohana Hadir. hadir. Afrisal Hadir, Pak. hadir. Daniel Hadir. hadir. Kemudian Muhammad Irham Raihan tadi menjawab. Andika Al-Hakim. Andika Al-Hakim hadir. Sultan Hadir, Pak. Akhyar, hadir ya, baik hadir. Sultan Akhyar Hadir. hadir. Ya baik. Malika Husna Putri. Malika tidak hadir. Gilang Sandika. Hadir, Pak. Muflihatun Nafisah. Hadir, Pak. Michael Albert Parlu Hutan Sihotang. Michael Elang Wibowo Hadir, Pak. hadir. Helmi Aziz Anggun Mawarni Hadir, Pak. hadir. Hendratmo Kusala Widura. Hadir, Pak. Fahima Amanihaya.
Hadir, Pak. Muhammad Lutfi Al-Farisi, Hadir, Pak. Dafa Alif Anantama, Hadir, Pak. Farel Albani, Nindi Friska Khairunisa, Hadir, Pak. Gabriela Arif Ahmadiyah, Hadir, Pak. M. Farel Rizanto. Hadir, Pak. Namanya Farel ada 2 ternyata. Alvina Masruroh, Hadir, Pak. Raffi Arif Laksono. Saya ulang sekali lagi, yang tidak hadir didengarkan baik-baik. Muhammad maaf. Faisal Aulia Ramadan. Tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Iya, Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Yusuf Triyatma. Tidak hadir. Malika Husna Putri. Tidak hadir. Michael Albert tidak hadir. Helmi Aziz tidak Hadir, Pak. hadir. Helmi Aziz hadir ya. Helmi Aziz hadir. Kemudian Farel Albani tidak hadir. Terakhir Raffi Arif Laksono tidak hadir. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, Pak.